jawabnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Monggo dibaca lagi, la ilaha illa subhanaka. Ngapunten, itu doanya siapa Pak? Nabi Yusuf apa Yunus? Nabi Yunus. Panjenengan kenal sama Nabi Yunus? Pak Priyo kenal? Plek. Nabi Yunus itu kalau nurut surat itu adalah nabi yang pernah diuji oleh Allah, dimakan oleh ikan paus. Ikan apa malih? Hiu apa mana? Cumi-cumi. Mosok wae cumi-cumi. Ikan paus bener, ikan hiu benar. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu yang makan ini namanya ikan nun. Ikan apa? Nun. Nun itu Pak, huruf nun. Tapi jangan salah paham, oh ono iwak nun rek berarti ono iwak alibata. Iku huruf hijaiyah ini. Jadi dimakan oleh ikan nun. Pertanyaannya ini, mengapa Nabi Yunus ini sampai dimakan oleh ikan nun? Yang bisa angkat tangan, nek bener boleh pulang. Masuk kayak ngaji muli. Mengapa Nabi Yunus ini dimakan oleh ikan nun? Napa Pak? Luwe, jangan ngajak luwe. Masa ono iwak luwe nang darat golek wong. Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun. Niki sebabe mutung. Apa? Mutung itu apa kalau bahasa Gresik sini Pak? Pure, gondok, bekok, ono bekok barang. Ceritanya bagaimana? Gini, saya ngaji pelan-pelan aja Pak. Wong gurung sarapan no. Tutuk kene yo gak ono suguhan. Nabi Yunus itu salah satu nabi yang diutus oleh Allah dakwah di satu kota, namanya kota Mosul. Kota apa? Mosul niku di mana? Irak. Irak itu kulone Lamongan itu. Lamongan ngulon. Suwe-suwe Jawa Tengah sing ngulon. Ya itu. Nah, dakwah di kota Mosul ini bertahun-tahun lamanya, satu pun tidak ada orang yang ikut ajaran Nabi Yunus. Akhirnya bahasanya kata Nabi Yunus, ya Allah, kalau memang saya dakwah di kota ini nggak ada satupun hambamu yang ikut ajaran saya, disampun kula tak minggat mawon. Iki ana nabi minggat ya Nabi Yunus. Kaya Bang Thayyib to nggih. Akhirnya pergi Nabi Yunus meninggalkan umatnya tanpa tujuan. Melaku terus sampai ketemu laut. Di barang di tepi laut itu ada kapal. Nabi Yunus ikut naik. Bukan kapalnya sendiri. Dan kuasanya Allah, kapal ini di tengah laut dihantam oleh badai oleng. Akhirnya nakoda kapal, pimpinan kapal ini memutuskan semua barang harus dibuang ke laut. Sebab kalau nggak dibuang kapalnya kerem. Barang semua dibuang ke laut, kapal ini masih oleng. Akhirnya diputuskan salah satu penumpang kapal harus ada yang dibuang.
Iku nek ditawari siji-siji karena sing gelem itu Pak. Menjugur laut arene. Akhirnya bahasanya itu diundi, dilotre, apa dilotre itu? Ya dikopiok, diundi itu loh Pak. Non? Ya kayak wong arisan itu. Nama semua penumpang kapal itu dilotre. Barang dilotre pertama yang keluar namanya Yunus. Masya Allah. Ya ini ono cerita Nabi kala lotre ya Nabi Yunus. Loh Nabi kalah. Diundi 3 kali tetap yang keluar namanya Yunus. Akhirnya sesuai kesepakatan Nabi Yunus ditangkap dan dilempar ke laut. Nah barang dilempar itu jatuhnya enggak ke air, langsung ditampani sama ikan nun tadi. Dan di dalam ikan ini Nabi Yunus itu zikirnya cuma satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa lama di dalam perut ikan? Banyak kitab tafsir menjelaskan 40 hari 40 malam. Itu nek coro akal mati Nabi Yunus ini di dalam perut ikan dan di kedalaman lautan. Tapi menurut Allah enggak. Atas pertolongan Allah 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan itu masih hidup. Dan setelah 40 hari zikir itu Nabi Yunus kemudian dimuntahkan dari perut ikan dan selamat. Nah itu ceritanya. Lalu pelajarannya apa? Satu, orang hidup di dunia ini jangan sekali-kali putus asa. Tidak boleh. Allah itu paling benci kalau ada orang putus asa. Makanya selama wong urip niku nggak putus asa, pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah. Kayak panjenengan yang rawuh ini ngapunten kan punya masalah semua toh Pak ya? Nggak ada masalah no mboten? Napa mawon masalah? Bukan kayak gue opo, gue tak warano pangeran. Utangnya akeh. Kok ya podo ae masalah. Mesti ngomong iki ya utangnya akeh ya. Masya Allah. Podo akeh masalah. Makanya kita ini punya Allah. Ya kita minta ke Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Misalnya ekonomi rodok seret diwaca itu isuk belas gak nyekel duit diwaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insyaallah dhuwur duwe duit Pak. Mau kaya ana sing ngutangi lho. Anak kok nakal diwaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insyaallah anak kula jenengan ditoto itu hati ini sama Allah. Bojo kok minggat dijarno ae. Gak usah diwaca minggat karepe dhewe ya. Oh golek maneh. Masya Allah, kita ini punya Allah. Jangan pernah putus asa. Pokok orang itu sregep nyambut gawe ini pasti ditulungi sama Allah. Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu salaman sama orang dan tangan orang itu dicium sama Rasulullah itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Siapa? Satu, putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Jadi Rasulullah itu kalau salaman sama putrinya, habis putrinya mencium tangan Rasulullah, Rasulullah ganti mencium tangan putri beliau dan dikecup keningnya oleh Rasulullah.
Panjenengan kalau salaman sama anak nggih ngoten. Non? Sing dicium sampeyan apa anake? Jari Pak Iladar Gai ngambung tangannya anak. Tangan gue gak tahu dicucuk. Tapi itu ajaran Rasulullah. Mengapa kita mencium tangan anak? Ternyata orang tua itu kalau mencium tangan anak ada kedekatan emosi dengan anak. Anak itu gampang nurut begitu. Lalu mengapa Rasul mencium kening Ibu Sayyidah Fatimah? Karena ini riset ilmiah, Pak. Orang tua itu kalau senang mencium kening putra putrinya, itu ternyata ada respon positif dari otak. Anak itu semakin cerdas. Makanya ngapunten, barangkali di antara panjenengan anak rodok kendo pikirane, dicucuk wae bathuke. Isuk sore. Balambu itu gak karu-karuan. Masya Allah, betul itu. Jadi kalau dicium ayahnya, ibunya tambah cerdas arek iku. Tapi nek ana arek wedok kok dicucuk karo pacari tambah goblok biasa. Njenengan delok salah, tolak arek wedok-wedok iki. Anggane arek nom-noman yo nyucup tambah goblok pacari kan. Masya Allah. Jadi mencium putrinya. Yang kedua, tangan yang dicium oleh Rasulullah itu adalah tangan seorang kuli batu. Pernah Rasulullah itu datang dari luar kota Madinah. Lalu di sudut kota Madinah itu lihat seorang laki-laki parubaya, gegere itu ireng, keringete pating drotos. Tangannya ini melepuh. Apa melepuh itu? Non meloncot. Abang ono banyune itu loh, Pak. Lihat itu Rasulullah turun dari kendaraan. Dihampiri orang itu, "Wahai Bapak." "Iya ya Rasul." "Panjenengan ini lapo?" "Nggih ngeten niki pendamelan kula Kanjeng Nabi. Watu gedhe niku kula tutuki, nek mpun cilik-cilik kula beto teng pasar, saya jual untuk nafkah keluarga." Akhirnya di tangan kula kados ngeten Kanjeng Nabi. Barang krungu koyok ngoten niku Kanjeng Nabi niki mular nangis. Delok umate sorone koyok ngoten niku nangis. Langsung tangan kuli batu itu dijabat sama Rasulullah, dicium sama Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi bilang, "Hadhil yad lan tamassahan nar." Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Habis dicium Rasulullah pulih mana Pak tangan? Nggak ada bekas kapalan, bekas melonyo itu nggak ada. Jenengan ada di sini yang tangannya kapalan? Non? Lho nek ana sampean gore ini tak cucupi. Masya Allah. Apa artinya? Orang pekerja keras itu disayang sama Allah, dicintai sama Rasulullah. Masya Allah. Makanya hidup ini jangan pernah putus asa. Gimpun, pokoknya selalu berusaha. Insya Allah pasti akan ditolong sama Allah. Oh, Nabi mawon diuji dimakan ikan. Itu kan ujian hidup namanya. Makanya kita hidup ini semua pasti punya ujian. Dan ujian itu macam-macam. Jangan dikira kayak pimpinan-pimpinan yang di depan ikan masalah tok. Ya jenengan kabeh itu masalah. Terutama Pak Priyo tadi. Lah sing mburi ya masalah karo anake, karo bojone, karo tanggane, macem-macem. Semua hidup ini punya masalah. Sing ngomongnya duwe masalah. Masya Allah. Makanya kita hidup ini harus selalu semangat. Jangan pernah putus asa. Itu satu. Yang kedua,
doa Nabi Yunus itu doa yang mustajabah. Mengapa? Karena di dalam doa itu ada 3 pilar, ada 3 amaliyah yang luar biasa. Kula panjenengan nek pingin uripe ditolong sama Allah, ngelakoni telu niki insya Allah sukses. Apa? Yang pertama, di situ ada kalimat la ilaha illa anta. Itu maksudnya orang kalau ingin hidupnya ditolong sama Allah seperti Nabi Yunus itu, akidahnya harus kuat, tauhidnya itu harus kokoh. Kalau coro wong Islam, sholat 5 waktunya harus istiqomah. Pun cangkep napa dereng sholati? Kok mau nang kabeh medeni? Sampun to nggih. Dianggap empun ngoten mawon. Cuma kadang-kadang waktune rada molor. Diundang Allah zuhur jam 12, tekone jam setengah 10, jam 2. Diundang ngasar jam 3, tekone jam 5 arene. Begitu diundang subuh jam 4, datangnya jam ngapunten, ini pengalaman pribadi apa tanggane? Masya Allah. Makanya ngapunten, kadang-kadang kita ini lebih takut terlambat menghadiri undangan manusia daripada takut terlambat menghadiri undangannya Allah. Diundang sholat itu molor senengan. Tapi begitu diundang prasmanan tonggoni, undangan jam 10, tekone jam lho ngono arene. Ada gurung siap iku prasmanane. Masya Allah. Makanya orang kalau ingin hidupnya ditolong sama Allah harus istiqomah ibadahnya, harus tekun sholatnya. Gak bisa kita ngandalkan akal tanpa pertolongan Allah, itu gak bisa. Di kayak perusahaan ini atau perusahaan apapun lagi, itu betul-betul harus dijaga akidahnya. Kalau orang Islam ya sholat, tanpa itu sulit. Karena yang bisa menolong orang, bisa mengudari masalah orang itu hanya Allah. Nah, makanya jangan sampai kita meninggalkan la ilaha illa anta. Makanya di koperasi itu dimanapun kalau syariat ada pengawas syariahnya. Nah, itu tugasnya Pak Ali Hamdan itu nyebeti jenengan sholat itu. Masya Allah, jangan ditinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan Allah satu, kalau ada masalah nggak ditolong sama Allah. Yang kedua, seandainya sukses, nggak ada keberkahannya. Nah ini panjenengan kan pakai tema keberkahan. Karena keberkahan itu datangnya dari Allah. Berapapun banyak rezeki kita, kalau kita nggak sholat, nggak ibadah, nggak akan berkah itu. Kurang itu. Masya Allah. Makanya betul-betul harus sholat, harus ibadah, minta sama Allah itu. Yang kedua, mengapa doanya Nabi Yunus itu doa yang mustajabah? Karena di sana ada kalimat subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apa maksudnya? Orang kalau ingin hidupnya ditolong sama Allah, harus selalu baik sangka kepada Allah. Harus selalu baik sangka itu. Kalau enggak gitu susah. Mengapa? Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan persangkaan kula panjenengan. Itu di hadits qudsinya kan ada. Makanya harus selalu baik sangka. Kadang-kadang mau ibu ngersulo itu. Waktu kemarau dikasih panas, sambat.
panas rek. Nggo barang diudani bolak-balik banjir. Termasuk ibu-ibu wayah kuru kopok ngelemokno awak. Barang wis lemu kopok maneh. Nah, awak iku gak sok kuru belas ngene to. Nah, ini sambat itu. Itu berarti hati kita ini belum bisa baik sangka kepada Allah. Nah, orang kalau belum bisa baik sangka kepada Allah, jangan harap akan mendapatkan pertolongan Allah. Susah itu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni. Ya napa niku? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Itu pasti akan ditolong kalau punya persangkaan yang baik kepada Allah dan mau menolong saudaranya. Masya Allah, makanya harus selalu baik sangka kepada Allah. Kalau sudah bisa baik sangka kepada Allah, yang kedua harus selalu baik sangka kepada sesama manusia. Kula panjenengan urip nang alam dunia ini harus selalu rukun. Jangan sampai nggak rukun begitu. Harus selalu rukun. Nah, bagaimana biar rukun? Satu, jadi orang itu jangan gampang marah. Jangan gampang marah. Kita ini tiap hari banyak sabarnya atau marahnya ini, Pak? Non? Iki poso kabeh ta iki. Sabar apa marah? Alhamdulillah. Kalau sabar jos berarti. Sebab kadang-kadang ono wong itu gampang ngamuk itu ada. Orang itu kalau gampang marah, gak swarga itu, Pak. Karena Allah itu nggak gelem nglebokno wong ngamukan nang swarga itu. Mengapa? Sebab nek dilebokno swarga, ya nang swarga sesuk ngamuki kanca-kancane itu. Loh kan tadi masalah itu. Makanya harus selalu sabar itu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Kamu pasti masuk surga. Kalau di akhirat, kalau nang dunya orang yang gak mudah marah, hatinya itu pasti tenang gitu. Hatinya diparingi ketenangan sama Allah. Pasti itu, Pak. Cobalah kita yang biasa marah misalnya. Coba sehari saja itu dimpet nggak muring-muring. Hati kula jenengan lah tenang. Singgarai hati nggak tenang itu sebab yaitu emosi itu. Gampang marah, gampang ngamuan itu. Nah, saya ini sudah biasa marah, Pak. Gimana biar sabar? Kata Rasulullah itu ngapunten, ternyata orang marah itu kegoda sama iblis itu. Makanya kata Rasul, kalau kamu ingin gak jadi marah, bisa sabar, bacalah ta'awud. Gimana ta'awud itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kata Rasul, kalau orang sudah baca itu, iblis itu akan terbakar dan lari. Sehingga orang gak jadi marah itu. Lah kalau yang marah bukan saya, Pak, tapi tonggo saya, ya opo? Sama, dibacakan ta'awud itu. Pas ono tonggo ngamuk ngarepe pager iku ya, langsung dicekel ndase, cek begitu. Diwacakno a'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai idoni raine ping 3. Insya Allah tambah ngamuk. Jadi jangan marah. Orang itu kalau sabar, dicintai Allah, ya dicintai oleh Rasulullah. Dan orang itu kalau sabar, ngapunten Pak, bukan hanya hidupnya, saat hidup di dunianya itu dimuliakan Allah, sampai mati itu tetap dimuliakan sama Allah. Saya membaca kisah nyata, Pak.
di situ Bondo beberapa tahun yang lalu. Itu ada seorang wanita yang sudah dikubur selama 30 tahun. Namanya Sugiem. Siapa? Sugiem. Yen delok jenenge gak pate ayu wong iki, Pak. Ayu iku Dewi Persik. Luna Maya, Cutari. Ya apal bolo kabeh. Jadi Sugiem dikubur itu 30 tahun. Lah waktu meninggal itu masih muda, 34 tahun. Nah, suatu saat anaknya laki-laki, namanya saya lupa, anaknya yang laki-laki itu diimpeni sama Bu Sugiem. Dan pesannya itu aneh. Pesannya itu, nak, tolong kuburane ibu pindahan ke sebelah kuburan bapakmu. Nak, tolong kuburane ibu pindahan ke sebelah kuburan bapakmu. Iki ana mayit rewel ya Bu Sugiem ini, Pak. Mati sak suwe ini njaluk pindah, kan rewel ini namanya. Ternyata mimpi ini nggak hanya sekali, sampai beberapa kali. Lalu musyawarah keluarga itu disampaikan, lalu diputuskan makam Bu Sugiem ini dipindah. Nah, akhirnya makam ini dibongkar. Dan kuasanya Allah, ketika dibongkar itu kain kafannya itu masih utuh. Wajah dibuka, wajahnya masih utuh. Seluruh bagian tubuhnya ini masih utuh. Semua orang menangis melihat itu. Akhirnya, wah, itu viral di kampung itu. Ada seorang wartawan itu yang mengonangi. Apa mengonangi? Nemoni, tahu. Akhirnya cari berita itu. Tanya sama anaknya, Mas, iya Pak Wan. Pak Wan itu Pak wartawan itu maksudnya. Ibu sampeyan ini siapa? Apakah orang yang hafal Al-Quran? Boten. Itu kula ni goblok. Apa bunyai? Boten. Apakah orang ahli ilmu? Bukan. Lah terus siapa? Ibu saya ini orang bodoh, Pak. Orang desa, orang dusun, gak ngerti apa-apa. Lah terus kok bisa jasadnya utuh dikubur 30 tahun? Begini Pak wartawan, ibu saya itu memang orang bodoh, gak ngerti apa-apa. Tapi setahu saya selama hidupnya, ibu saya itu punya 2 lakon yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Apa? Satu, ibu saya ini nggak pernah menyakiti hati orang dan tidak pernah tidak pernah sakit hati kalau disakiti orang lain. Abad napa enteng? Wabot, masya Allah. Oh, jogo lisan ini loh Pak, abot. Wong kita ini ngapunten, seneng komentar Pak. Apa yang kita lihat biasanya yaiku sing dikomentari. Ana wong sugih dikomentari. Ndek wini sik melarat saiki wis sugih. Ningu toyol bae. Ningu toyol jare. Engko ketok kancane pancet melarat, ya dikomentari. Awakmu lho kan biyen melarat, gak bosen-bosen tak. Gak bosen-bosen tak jare. Jadi lihat apapun itu dikomentari negatif. Ana wong rabi yang sing lanang ganteng, sing wedok elek, dikomentari. Awakmu rabi kaya gendruwo ngono Mas. Jadi bojone jare gendruwo. Engko sing wedok ayu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu, sing lanang elek, ya dikomentari. Golek wong lanang kok kane dijak bowo ngono, Mbak.
Jadi salah. Engko sing wedok ayu sing lanang ganteng ya tetep dikomentari. Awakmu rabi padha ganteng ayune sing elek sesuk melok sapa. Engko rabi padha eleke ya dikomentari. Awakmu wis elek. Golek bojo wedok kaya gendruwo. Sesuk anakmu kaya apa. Dadi gak ono benere belas. Makanya lisan ini ngapunten sumber selamate wong utawa gak selamat. Makanya betul-betul kita ini harus menjaga lisan. Zaman sekarang ini orang ngelokno orang, gak bondo lisan bisa, Pak. Tinggal ngetik di medsos itu bisa. Jenengan buka itu Twitter, Instagram. Kalau persoalan politik, isine wong lok-lokan. Koyok gano api negara ini. Nah itu yang harus betul-betul dihindari. Nah Bu Sugiem itu selama hidup nggak pernah nyakiti atine wong dan nggak pernah sakit hati kalau disakiti orang. Masya Allah. Di sini ada Pak orang yang begitu, Pak Priyo itu. Wah, itu wong pol sabare. Wong ikhlas pol itu Pak Priyo itu. Ngerti. Tonggoku itu tonggo sampeyan. Masya Allah. Jadi betul harus dijaga lisan. Yang kedua, kata anaknya itu, ibu saya ini selama hidup adalah